Pada pertemuan kedua kita akan membahas terkait dengan kebutuhan ilmu administrasi bisnis sesuai dengan kontrak kemarin ya. Ada yang masih ingat di pertemuan pertama membahas tentang apa? Tentang administrasi itu apa lagi? Istilahnya. Terus apa lagi?
pengetahuan yang sudah dicoba dan diatur menurut urutan dan arti serta menyeluruh dan sistematik, termasuk di dalamnya pengetahuan yang telah diuruskan secara sistematik melalui pengamatan dan percobaan yang terus-menerus dan telah menghasilkan penemuan yang bersifat sifat utama ilmu pengetahuan, di mana orang berpikir dengan sikap ilmiah menggunakan metode ilmiah untuk menghasilkan fakta-fakta dan teori-teori. Next lagi. Next. Sekarang selanjutnya, ciri-ciri administrasi disebut sebagai ilmu. Dia harus empiris. Mengapa? Karena eksistensi perkembangan dan penerapannya didasarkan atas pengamatan dan percobaan secara empiris sehingga menimbulkan aneka pengetahuan. Mengapa demikian? Karena administrasi sebagai ilmu ini harus bersifat teori, harus berdasarkan dari riset ya, sehingga dia harus empiris. Yang kedua, sistematis. Karena keseluruhan tindakan, aktivitas dan proses administrasi dilakukan secara bertahap, berkesinambungan, berurutan serta dalam satu kesatuan fungsi yang saling berhubungan, saling mempengaruhi untuk tercapainya suatu. Jadi dalam pembuatan itu tadi, berarti kan dia harus sistematis, harus membeli bahannya dulu, harus menyiapkan bahannya dulu sampai dengan mengolah dan memasakkan. Lanjut. Objektif. Karena analisis dan telaahnya berbasis dari prasangka dan keinginan pribadi penganalisis, objektivitas ilmu mensyaratkan kesesuaian realita. Jadi kalau misalnya administrasi sebagai itu, karena dia berdasarkan teori, jadi dia harus objektif. Hasilnya risetnya apa, itu yang akan disampaikan kepada para stakeholder. Jangan seolah-olah ini teman saya, sehingga saya harus memberikan hasil yang bagus. Jangan subjektif, tetapi harus berdasarkan hasil teori atau hasil yang dikatakan administrasi seperti itu. Yang keempat, analitis. Karena memperlihatkan spesifikasi atas berbagai bidang dalam memahami berbagai sifat, fungsi dan aktivitas kerja, sama menurut bidangnya masing-masing seperti bidang administrasi negara dan juga bidang itu harus dianalitis. Dan terakhir, dapat dibuktikan kebenaran. Karena apa? Karena tadi ilmu administrasi sebagai ilmu, maka dia harus berdasarkan teori. Mana teori itu harus dibuktikan suatu kebenaran, harus objektif. Next. Nah, itu adalah singkat cerita dari masalah pendidikan administrasi di mana dari segi seni maupun dari segi sebagai ilmu. Untuk selanjutnya yang kedua itu adalah studi kasus. Karena kalau misalnya hanya materi tanpa adanya penerapan atau diskusi bersama, itu dirasa kurang cukup, sehingga untuk materi selanjutnya adalah studi kasus. Ya, studi kasus di sini kita menggunakan model pembelajaran tahun based learning, di mana pembelajaran tahun ini adalah pembelajaran yang berdasarkan studi kasus dilakukan. Yang kedua, model pembelajarannya itu adalah pembelajaran yang kooperatif, diskusi dan juga kelompok. Di sini ada berapa mahasiswa tadi? 30. Oke, 30. Ini dibagi menjadi 2 kelompok, yang cewek-cewek, yang cowok juga dibagi menjadi 2 kelompok.
otomatis satu hari. Saya Bagus Septian, Saya harus gimana ya? Sama-sama bagus ya. Di sini kita bersama mau mempresentasikan tentang suatu perusahaan studi kasus sebagai manajer untuk mengatasi sebuah problem di produksi di perusahaan kita yang macet atau kurang optimal. Jadi produk tersebut sebagai untuk administrasi seninya kita melakukan diadakan sebuah riset atau terjun langsung ke lapangan. Itu yang mana dulu, yang seni atau yang Yang seni. Yang seni. Ya, kita terjun langsung ke lapangan melakukan riset ke lapangan produksi mengetahui hasil plus minus itu. Terus ada lagi untuk seni itu kita melakukan rolling posisi rotasi bagian. Untuk ilmunya mungkin untuk administrasi sebagai ilmu mengadakan refresh pegawai sebagai apa ya, pembelajaran biar tahu paham dia itu SOP-nya seperti apa selama di kerja di sini. training. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Senyum deh. Senyum deh. Kelompok kita terdiri dari Winda, Fadia, Widya, Hayati, saya, Bella, Laili, Sivana, dan Wendy. Jadi pertama kita balik dulu ke soalnya ya, perusahaan Excel dan saya mulai ya. Jadi kita balik dulu ke soalnya. Perusahaan XYZ adalah perusahaan manufaktur yang memproduksikan peralatan elektronik. Mereka memiliki sejumlah unit produksi yang digunakan mengelola SKM untuk memastikan produksi optimal dan berjalan pamer. Dan tadi pertanyaannya itu sebagai manajer kita itu dengan administrasi ilmu dan administrasi seni kita pasti menangani masalah yang ada. Jadi sebenarnya kita kembali lagi perusahaan XYZ adalah perusahaan manufaktur yang memproduksi peralatan. Jadi perusahaan itu sendiri sudah termasuk dalam administrasi seninya ya itu ya, karena kan dia sedang memproduksi. Jadi selalu berbentuk skillnya. Mbak Bunda bisa dilanjutkan. Jadi di sini kita sebagai manajer perusahaan XYZ itu ingin memecahkan masalah. Gimana nih kalau misalnya di perusahaan kita itu terjadi ada kayak apa namanya pesanan yang memenuhi kebutuhan pelanggan. Yang pertama benar yang dikatakan oleh kelompok sebelumnya tadi, kita langsung terjun ke lapangan melakukan desain, riset, kita lihat kondisi di lapangan itu bagaimana sih. Misal nih kalau dari jam kerja biasanya karyawan itu kerja 8 jam bisa menghasilkan 12 handphone dengan jumlah karyawan semua di atas 10 orang. Terus kita mendadak dapat pesanan 30 handphone dalam jangka waktu 30 orang. Jadi kita harus lihat dulu nih gimana kita perlu penambahan karyawan, penambahan jam atau bagaimana. Jadi kita harus terjun ke lapangannya dulu, kita lihat dulu butuh nggak ini kita tambahan
inang pelatihan sehingga dia harus memutuskan untuk menambahkan seperti ini. Silakan untuk kelompok 2 terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi Kami dari kelompok AA dalam mengatasi program dalam perusahaan. Pada situasi ini kita harus mencari kesalahan tersebut dan mencari kekurangan, lalu kita menghubungi konsumen untuk menjelaskan kelebihan produk kami. Terus untuk secara ilmu, Secara ilmu kita harus memulai dari awal mencari di mana kekurangan produk kita, lalu mencari solusi agar kita mampu bersaing dengan produk-produk lain. Perkenalkan, nama saya Maria Angelina Saputri, biasa dipanggil Angel. Saya Angelina Saputri. Saya Rizky Dani. Saya Nur Aini. Saya Tiara Kadina. Saya Saidah Zulia. Saya Kamila. Dan di sini kami akan bertentang gimana sih cara menjadi manajer agar bisnis saya itu selalu maju berdasarkan hasil diskusi kami. Jika aplikasi sebagai seni, mungkin kita bisa melakukan pengelolaan dan berkreasi serta inovasi mungkin seperti lakukan pelatihan atau training pekerjaan. Ya, sebagai manajer tentunya kalau kita lihat di administrasi sebagai seni, kita sebagai manajer membuka bukan lowongan, membuka kesempatan kayak seperti training mungkin selama 3 bulan untuk karyawan baru supaya mungkin kalau misalnya seni itu kan masuk di bakat, minat dan kemahiran. Jadi kita sebagai manajer kita memiliki ekspektasi untuk para calon-calon karyawan baru kami kalau masuk di perusahaan kami harus sesuai dengan visi-misi daripada perusahaan kami. Hari Senin jam pertama. Materi ketiga nanti kita membahas tentang perencanaan organisasi atau time schedule. Ada yang tanyakan? Kalau nggak ada kita jumpa di bulan Oktober atau minggu depan. Terima kasih atas waktunya. Jangan lupa tetap belajar, tetap semangat. Semester 1 itu adalah semester yang semangat-semangatnya. Jangan sampai kalian semangat di awal, tuyul di akhir. Jadi tetap konsisten untuk semangat kuliah sampai